welcome back to Weekly Innovation Dose. Kita sekarang masih membahas tentang 4 pilar rekrutmen. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara kita membuat sebuah planning dalam kegiatan rekrutmen, apa saja yang harus kita perhatikan dan juga hal-hal apa yang harus kita cantumkan supaya kita tidak salah orang. Nah, sekarang ketika listnya sudah keluar, ketika kita sudah fix ya, mau dapat kandidat yang seperti apa, kebutuhan yang ditempatkan di mana, kita sudah tahu semua, kita akan sekarang cari. Nah, kita akan pooling, kita akan mengumpulkan orang-orang yang sekiranya cocok untuk diseleksi. Nah, yang jadi sulit adalah kadang-kadang kita itu melupakan ya bahwa setiap proses, setiap orang, setiap platform yang kita pakai itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Ataupun ketika kita menggunakan headhunter atau jasa recruitment agency, itu semua punya tipikalnya ataupun punya keahliannya masing-masing. Pada dasarnya, kalau kita mau mancing ikan, kolamnya beda-beda. Ketika kolamnya dangkal, kolamnya keruh, pasti di dalamnya lele atau gurami. Tapi kalau semisal mau ikan laut, ya kita harus datang ke laut juga dong. Kita punya kolam sendiri-sendiri untuk kandidat-kandidat. Nah, dari situ kita jangan sampai salah memilih. Karena ketika salah memilih, kita sebagus apapun iklan kita, sebagus apapun tawaran yang kita berikan, nggak akan sesuai. Maka di situ kita mesti lihat, itulah poin pertama saya, reputasi. Reputasi ini adalah kita bicara, kita mau iklan di mana nih? Kita mau menggunakan database kita sendiri, kenalan-kenalan kita, teman-teman kita pun itu pasti kita juga harus perhatikan ya. Jadi mungkin di teman-teman, pertama kita bisa lihat teman. Oke, dari teman ini kita kan bisa lihat juga, kawan-kawan, teman kita ini biasa kerja di industri apa, perusahaan apa, kan kita juga bisa mengukur, oh kira-kira kenalannya apa sih, sejauh mana kenalan dia. Kalau biasa kerja di Astra sama kerja di perusahaan home industry itu kan beda sudah jangkauannya. Dia bisa kenal supplier yang lebih besar ataupun kenalannya lebih luas. Nah, teman ini juga berpengaruh. Sama juga menggunakan platform. Ketika kita masuk ke platform, ini juga punya ciri khasnya masing-masing. Contohnya, ketika kita bicara soal orang-orang berpengalaman, orang-orang yang sudah memiliki portfolio bagus, kita bisa cari di LinkedIn. Atau kita juga bisa cari di Jobstreet. Nah, walaupun memang harganya agak mahal ya. Kalau LinkedIn kita bisa manually search, tapi agak dibatasi untuk kuantitinya. Tapi kalau kita mau sedikit ke bawah, atau mungkin lebih ke arah tech, atau middle management, nah, atau mungkin kelas-kelas supervisor, kita mungkin bisa beralih. Nah, kita bisa beralih ke Glints. Nah, Glints itu cepat. Dan kalau kita memang cari fresh graduate, Glints juga akan memberikan dengan lebih cepat. Nah, itu. Ada juga mungkin di bawah lagi nih, untuk level operasional. Nah, level operasional kita bisa pilih, contohnya ada Lumina, ada Pintarnya, ada banyak sih sebenarnya. Itu cuma salah satu atau beberapa aja. Cuman yang mau saya sampaikan adalah, dengan perbedaan platform, perbedaan reputasi, beda juga harga yang akan charge untuk kita mendapatkan pooling rekrutmen. Nah, yang terakhir adalah biasanya platformnya adalah IG. Kalau IG, loker-loker IG itu sekarang random ya. Kalau memang area-area kota besar mungkin akan cepat. Tapi ketika kita sudah mulai masuk ke daerah-daerah yang agak kecil, pedalaman, agak susah kita posting di loker-loker IG. Nah, memang kita butuh teman atau memang platform khusus yang membantu kita mendapatkan kandidat-kandidat terbaik. Dan yang terakhir adalah, tadi sudah saya sampaikan di awal, adalah headhunter atau recruitment agency. Sama, di sini punya khasnya masing-masing. Contohnya kalau di dalam SLC marketing sendiri, ada SLC topics yang memang fokus untuk merekrut atau mencari ya kandidat-kandidat di dalam bidang sales dan marketing. Jadi setiap reputasi ini akan menentukan seberapa bagus kualitas yang kita dapat. Nah, kenapa saya di poin berikutnya tuliskan cost per candidate? Karena ketika kita bicara ini semua, reputasi ini semuanya punya cost masing-masing, dan miskonsepsi yang sering terjadi di kalangan recruiter adalah semakin mahal kita spend duit, semakin besar biaya yang kita keluarkan untuk platform-platform ini, akan semakin bagus juga kandidatnya yang kita akan didapatkan. Hal itu nggak sepenuhnya salah, tapi seringkali nggak benar. Ya, jadi pada dasarnya yang perlu kita lihat adalah cost per kandidatnya seperti apa. Memang ketika kita mencari posisi yang lebih tinggi, posisi yang lebih strategik, itu cost-nya akan jauh lebih mahal daripada posisi yang frontliners atau operasional. Cuman yang perlu disampaikan adalah cost per candidate, di mana yang dimaksud adalah setiap rupiah yang kita keluarkan itu equals berapa kandidat yang qualified.
Kata kuncinya adalah qualified. Qualified sendiri ini apa? Nah, qualified sendiri itu kita bisa tracking ke sini. Nah, kita bisa tracking ke sini. Hasil analisa tugas pekerjaan dan juga hasil analisa individual yang sesuai berapa. Kalau yang nggak sesuai itu jangan dihitung. Nah, ini jadi kata kuncinya adalah yang harus qualified. Jadi pada dasarnya, kenapa bisa dibilang qualified? Karena mungkin kita sudah spend, katakanlah sekali posting di Jobstreet sekarang 700-800 ribu. Oke, 800 ribu, tapi kita bisa dapat kurang lebih 100-150 kandidat yang qualified. Bayangin aja, kalau kita positif aja lah, kita berpikir positif 150 kandidat dengan katakanlah 750 ribu di tengah-tengah, berarti satu kandidat berapa? Ya kan, 750.000 dibagi 15 ya kurang lebih 5 ribuan. 5 ribu untuk satu CV. Nah, sedangkan kalau kita bikin headhunter, mungkin kita bayarnya di belakang. Ya kan, langsung dengan paketan dan sebagainya. Tapi kita cuma dapat 5-6 CV aja biasanya melalui headhunter. Nah, itu seperti apa? Apakah worth it? Nah, ataupun kita lewat Glints, bayar pasang iklan 300.000. 300.000 dapat berapa nih yang qualified? Nah, yang kita lihat adalah cost per kandidatnya. Nah, ini juga akan membantu teman-teman sekalian dalam membuat yang namanya recruitment budget. Nah, recruitment budgetnya akan keluar di sini. Cost per kandidatnya berapa? Nah, di mana cost per kandidat ini biasanya sering teromit, nggak kelihatan karena yang dilihat budgetnya adalah budget-budget ketika training awal. Padahal budgetnya sudah keluar melalui di sini. Cost per kandidatnya berapa biaya yang kita pakai untuk mendatangkan satu kandidat. Begitu. Jadi jangan sampai kecolongan di sini. Kelihatannya mahal. Kelihatannya emang mahal, tapi sebenarnya murah. Karena kita yang lihatnya harusnya di sini nih. Nah, cost per kandidatnya berapa? Berapa rupiah yang kita keluarkan untuk dapat kandidat yang qualified? Bukan sekali posting dapatnya berapa. Dan juga untuk beberapa platform yang menarik adalah mereka bisa keep loh. Mereka bisa keep datanya. Jadi ya kita memang ngeluarin duit banyak, tapi kan kita bisa pakai kandidat-kandidat yang belum terseleksi, ada potensi bisa kita pakai lagi, kita panggil di kemudian hari. Nah, itu adalah cost yang mungkin hidden. Kalau kita lihat cost per CV-nya itu akan baru bisa kita hitung. Oh, ternyata saving sekian ya. Oke, dari 150 kandidat yang kepakai ke screening cuma 60, sisanya 90, itu kan pasti ada potensi-potensi kandidat bagus yang mungkin di kemudian hari bisa kita panggil tanpa harus posting lagi. Nah, inilah hitungannya ada di sini, teman-teman sekalian. Dan yang terakhir kita akan bicara range kriterianya. Nah, range kriteria ini kadang-kadang kita sebagai recruiter itu berpikir terlalu optimis ya, melip ya. Pemikirannya melip tinggi sekali gitu. Jadi ngeliat, ini bagus ya, ini bagus ya, ini bagus ya. Kita ambil semua. Nah, tapi ketika kita pooling biasanya nih supaya kita nggak dreaming, nggak halu ya, teman-teman sekalian. Pertama, yang paling kita harus masukkan adalah poolingnya di sini adalah range gajinya berapa. Nah, ini akan membantu membatasi kita supaya nggak halu. Oke, orang ini pengalamannya banyak sekali, dia bisa tools A, bisa pakai tools B, oh dia bisa pakai ini, oh dia ngerti Oracle, dia ngerti SAP juga. Tapi range-nya jauh di atas kita, ya jangan dimasukin. Percuma. Nah, biasanya kalau gaji ini memang cari yang sedikit di atas. Kalau kita sudah tetapkan juga di dalam iklan kita biasanya cari yang kurang lebih 10-15% di atas. Contohnya, kita sudah open gaji sebuah posisi untuk gaji kurang lebih di angka kurang lebih 15 juta. Nah, kita kalau bisa nyari kandidat jangan lebih dari 10-20% atau 15% di atas permintaan kita. Kalau tadi 15, maka maksimal ya 18 juta. Nih, kalau terlalu besar, orangnya nggak akan mau nego turun dan ngelihat, oh nggak akan sesuai. Nah, jadi ini tapi belum tentu akurat, tapi itu sebuah rule of thumb. Rule of thumb di mana itu membantu sekali. Biasanya kalau di atas 20% biasanya langsung di omit saja. Itu yang pertama, kita bicara soal gaji dan juga kalau gajinya jauh di bawah. Nah, ini ketika ada orang yang dengan pengalaman yang kurang lebih sesuai tapi permintaan gajinya itu di bawah 40% ya, 40% hanya mencapai 50 atau 55% dari permintaan gaji kita. Contohnya kita minta IT manager, kita open gaji angka 15-18 juta, tapi ada orang yang masuk cuma 8-10 juta. Nah, itu patut untuk dipertanyakan.
Kenapa? Karena seringkali kualifikasinya nggak sesuai. Mungkin dia pernah mengerjakan proyek yang serupa, tapi bukan di dalam lingkup yang kita harapkan, dan itu mesti hati-hati. Maka, range kriteria gaji dalam memilih kandidat untuk kita pool dan kita seleksi, itu penting. Jadi ini akan menyiapkan kita untuk melakukan yang namanya screening dan juga melakukan profiling. Nah, range kriterianya ini. Nah, range kriteria ini juga merupakan buah dari analisa individual. Maka di sini penting. Nah, di sini hal yang saya sampaikan di awal di video pertama itu kembali disampaikan bahwa ketika planningnya nggak bagus, maka sampai ke belakang pun akan nggak sesuai. Oke, lalu kriteria yang kedua dan biasanya yang terakhir ya, kita lihat dari pengalaman. Berapa lama pengalamannya? Nah, apakah sesuai? Nah, untuk pengalaman ini perlu kita cek bukan hanya dari industrinya, tetapi kita juga harus cek dari skala perusahaannya, besar atau kecil. Nah, semakin besar maka kompleksitasnya akan semakin berbeda. Mungkin sama-sama FMCG, B2B dengan karakteristik yang 11-12 industrinya, tapi ketika skalanya berbeda, skala usahanya beda, maka itu akan sangat berpengaruh dari bagaimana kita melihat kandidatnya. Ya, jadi teman-teman, ini adalah part 2 dari seri 4 pilar rekrutmen, di mana kita sudah belajar mengenali apa reputasi yang sebaiknya kita pakai untuk menemukan pool-pool kandidat yang sesuai, lalu bagaimana cara kita mengukur efektivitas iklan kita, dan yang terakhir bagaimana cara kita membagi kandidat-kandidat yang ada untuk kita screening lebih lanjut. Nah, bagaimana cara kita screening, bagaimana cara kita memilih kandidat yang tepat sesuai dengan kriteria kita? Stay tune di Weekly Innovation Dose berikutnya.